Bab 77. Mantan bos mafia beraksi. Berhubung sang asisten masih dalam masa bulan madunya, saat ke kantor bahkan sampai menemui klien, calon ayah dari bayi kembar ini selalu didampingi sang istri. Pagi ini keduanya menuju ke salah satu perusahaan. Kali ini Davien mengikuti tender pembangunan apartemen, bukan hanya keuntungannya saja, tapi pria berumur hampir 29 ini merasa itu adalah sebuah tantangan, sekaligus ingin mencoba sejauh mana kemampuannya. Meskipun setiap mengikuti tender dia selalu menang, namun suami dari Vera ini tidak pernah puas. Semua orang sudah berkumpul di dalam sebuah ruangan di perusahaan Yabek mereka datangi. Vera nampak gugup, meski dia hanya bertugas menemani sang suami, namun wanita yang sedang berbadan dua ini tetap merasa gugup, karena ini kali pertamanya bagi Vera mengikuti tender yang biasa hanya didengar dari sang dedi. "Kamu baik-baik saja sayang?" tanya Davien yang menangkap raut wajah gugup dari sang istri. "Iya, aku hanya sedikit gugup," jawab Vera dengan suara pelan. "Tenanglah, aku ada di sini." Tukas Davien mencoba menenangkan hati istri tercintanya itu. Saat mereka melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut, semua mata mengarah kepada keduanya, meski perut Vera sudah sangat kelihatan, namun kecantikannya tidak pernah luntur, bahkan kini bertambah 2 kali lipat. Vera menggunakan dress di bawah lutut, dengan rambut tergerai cantik, namun masih menampakkan leher jenjang yang terlihat mulus dan putih. Semua mata seolah tidak berkedip. Davien tentu saja tidak suka jika pria lain melihat wanitanya dengan tatapan mengingini. Jangankan Davien, Vera pun merasa risih dengan tatapan aneh para lelaki di dalam ruangan itu. Davien langsung memtiga pinggang sang istri, kemudian menduduki tubuhnya di sebuah kursi yang masih kosong dengan meja yang berukuran panjang. Tapi di sela tatapan mengingini kepada Vera, ada beberapa sorot mata yang melihat tak suka dengan kedatangan Davien, karena mereka yakin, jika Davien yang mengikuti tender, sudah tentu pewaris tunggal Wilmar yang akan menang. Davien tidak mendudukkan Vera di atas kursi di sebelahnya, melainkan di atas pangkuannya sendiri, lalu tanpa ragu dan malu Davien langsung mengsatu leher sang istri, membuat semua yang melihat membelalakkan mata, termasuk Vera. "Sayang, apa yang kamu lakukan? Semua orang melihat kita," bisik Vera di telinga sang suami. "Biarkan mereka melihat dan tahu jika kamu adalah milikku, agar mereka tidak menatapmu dengan tatapan mengingini," jawab Davien juga berbisik di telinga Vera. "Tapi tidak seperti ini juga, sekarang turunkan aku." Vera sontak bangun dari pangkuan Davien, dan menduduki kursi di sebelah Davien. Pimpinan perusahaan yang mengadakan tender tersebut pun masuk. Tak berapa lama, mereka langsung memulai presentasi proposal. Dengan percaya diri, semuanya menunjukkan keahlian mereka. 2 jam berlalu, dan rapat tender pun ditutup, kini mereka disuruh menunggu untuk pengumuman pemenang tender tersebut. Davien dan Vera memilih untuk keluar sebentar membelikan makanan untuk Vera. Setelah waktu yang ditetapkan sampai, semuanya pun kembali masuk ke dalam ruangan rapat tadi. Pimpinan rapat pun angkat bicara, guna untuk mengumumkan pemenang tender proyeknya itu. "Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini. Perusahaan kami sangat salut kepada semua orang yang mengikuti tender ini. Kami sebenarnya bingung harus memilih yang mana, karena hasil presentasi kalian semua memuaskan," ucap pimpinan rapat dengan berdiri di tengah meja. "Namun, kami juga harus memilih pemenang tender kali ini. Dengan berat hati perusahaan kami memutuskan yang memenang tender ini adalah Tuan Davien Wilmar," lanjut orang itu dengan begitu lantang, membuat telinga beberapa orang sakit karena kekalahan mereka. Namun, tidak sedikit dari mereka yang bertepuk tangan. Semua orang bubar setelah tahu siapa yang berhak atas proyek pendirian apartemen di kota D.
Kini hanya tinggal Davien, Vera dan juga pimpinan perusahaan dan sekaligus pimpinan proyek yang kini sudah beralih kepada perusahaan Davien. Selamat Tuan Wilmar, saya tahu ini bukan yang pertama untuk Anda. Ucap lelaki itu dengan menjabat tangan Davien. Terima kasih Tuan. Jawab Davien singkat. Lelaki yang usianya sekitar 30 tahun, kini mengulurkan tangannya ke hadapan Vera. Selamat Nona. Lanjutnya dengan menatap Vera lekat. Vera sungkan menyambut tangan lelaki itu, karena menghargai sang suami yang berada di sana. Davien yang tidak ingin istri kesayangan disentuh oleh lelaki lain langsung menyambar tangan yang sudah menggantung di hadapan Vera. Terima kasih Tuan, dan kenalkan ini istri saya. Jelas Davien. Setelah itu pun dia langsung menyambar pinggang Vera dengan begitu posesif. Masih di kantor yang sama. Sepertinya pimpinan perusahaan yang sudah mempunyai istri dan beranak dua tidak ingin melepaskan Davien dan Vera, terutama adalah istri dari pimpinan perusahaan Wilmar ini. Semenjak tadi Vera sudah menarik perhatiannya, terlebih saat Vera bersikap cuek kepadanya, membuat lelaki yang memang sering suka jajan sembarangan ini semakin terobsesi dengan Vera. Saat ini Davien dan Vera dibawa ke dalam ruangannya dengan alasan ingin lebih detail mendengarkan tentang desain proyek dan presentasi yang diberikan Davien di hadapan para tamu. Di sana bukan hanya mereka bertiga, tapi seorang perempuan sebagai sekretaris pribadi lelaki yang memimpin perusahaan tersebut yang sering disebut dengan Pak Al, dan juga seorang lelaki yang bekerja sama dengan perusahaannya yang kebetulan ada di sana. Sudah cukup lama mereka berbincang, tangan Davien tidak pernah lepas dari pinggang sang istri, namun, beberapa saat Vera meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Aku temenin. Tanya Davien menoleh kepada Vera. Tidak usah sayang, kamu lanjutkan saja pembicaraan Kit, setelah ini kita langsung pulang. Pinta Vera, semenjak tadi dia tidak nyaman dengan tatapan lelaki di hadapannya. Biarkan sekretaris saya yang mengantarnya ke kamar mandi. Celetuk Al, memberi usulan. Vera keluar ruangan dengan diantarkan oleh sekretaris Al. Sampai di kamar mandi, sekretaris Al disuruh menunggu di luar. Sedangkan di ruangan Al sedang sibuk menggesek-gesek layar ponsel miliknya, saat ini hanya Davien dan rekan bisnis Al yang berbicara. Tak berapa lama, ponsel milik Al berdering, dia pun langsung berdiri dengan tegak. Saya angkat telepon dulu. Ucapnya kepada dua orang yang kini menatap ke arahnya. Tidak ada rasa curiga, keduanya pun mengangguk. Al keluar, setelah dia berada di luar ruangan, dia tersenyum sinis, lalu memasukkan gawai miliknya ke dalam saku celana, kemudian kakinya langsung melangkah ke arah kamar mandi umum. Tiba di sana, melihat sekretarisnya yang juga sedang melihat ke arahnya. Dengan santai Al mengibaskan tangannya kepada sekretaris untuk meninggalkan tempat itu, dan wanita itu pun menurut. Ternyata yang menelpon Al adalah sekretarisnya sendiri. Wanita yang menjadi sekretaris Al juga sering jadi pemuas Al di kantor, dan dia juga tidak akan marah jika Al mencari incaran baru, karena hal seperti ini sudah sering dia lakukan. Al dengan segera masuk ke dalam kamar yang dimasuki Vera. Ceklek. Sebelum Al membuka pintu, Vera sudah membukanya hingga membuatnya tersentak kaget melihat lelaki yang sedang tersenyum mengerikan ke arahnya. Kenapa Anda kesini Tuan? Ini kan toilet wanita. Tanya Vera mencoba bersikap tenang. Terserah saya, ini kantor saya. Jawab lelaki itu dengan terus menyeringai kepada Vera, dia pun terus berjalan masuk membuat Vera mundur. Ya sudah, biarkan saya keluar dulu, setelah itu baru Anda boleh masuk. Pinta Vera masih bersikap baik. Kenapa Nona? Sedari tadi kamu sudah mengganggu ketenanganku. Imbun Al dengan menutup pintu kamar mandi. Apa maksud Anda Tuan?
sebaiknya Anda tidak mencari masalah denganku, atau tidak suamiku akan menghabisimu. Ancam Vera yang semakin membuat lelaki itu tersenyum sinis. Apa kamu takut kepada suamimu Nona? Tenanglah, dia tidak akan tahu. Dia semakin mendekat, tangannya pun perlahan terangkat ingin menyentuh wajah Vera. Aku tahu kamu juga sangat ingin mendapatkan belayan dariku. Lanjutnya lagi. Saat tangannya hampir menyentuh pipi Vera. Dengan cepat Vera memegang tangan bajingan itu dan melintir tangan Al ke belakang, membuat Al meringis kesakitan. Dengar Tuan, saya sudah mencoba bersikap baik, tapi Anda tidak mendengarkan saya. Ucap Vera berapi-api. Au! Rintih Al saat Vera semakin keras melintir tangannya. Lepas wanita si empat lan. Umpat Al karena Vera sudah mengunci pergerakannya. Vera mendorong tubuh lelaki yang membuatnya jijik dengan begitu kasar, dia pun melangkah mendekati pintu. Setelah dibuka, sebelum dia keluar, Vera berbalik melihat kepada lelaki yang sedang memegang tangannya. Vera memegang perutnya lalu. Buk! Vera menendang perut Al dengan keras, hingga tubuh Al terhantam wastafel di belakangnya. Itu sedikit pelajaran kepada lelaki yang kurang ajar kepada setiap wanita. Ucap Vera yang sudah merasa pusing di kepalanya. Saat keluar, dia sudah melihat sang suami yang berlari mendekati dirinya. Vera sudah tidak mampu lagi menumpu tubuhnya yang sudah terasa sangat lemas. Akhirnya dia ambruk saat Davien sudah memegang dirinya. Sayang, kamu kenapa? Tanya Davien. Sekretaris Al pun berdiri ketakutan di belakang Davien. Pintu kamar mandi terbuka. Davien dapat melihat jika lelaki yang baru saja bersamanya sedang berada dalam di sana. Dia dapat melihat jika lelaki tersebut memegang perutnya. Melihat itu, tentu Davien tahu apa yang terjadi. Istrinya bukan orang yang lemah, dan Vera juga bisa bela diri. Sudah pasti lelaki bejat itu ditendang oleh Vera. Melihat itu membuat darah Davien mendidih. Rasanya ingin sekali memberi pelajaran kepada lelaki yang sudah kurang ajasterisar kepada istri yang sangat dicintainya. Namun, mengingat keadaan Vera, Davien mengurungkan niatnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Davien langsung membopong tubuh sang istri. Al merasa aman, dia berpikir jika suami Vera tidak tahu apa yang terjadi. Dia pun keluar dengan dibantu oleh sekretaris yang juga menjadi selirnya saat di kantor. Kenapa dia bisa berada di sini? Tanya Al sambil meringis kepada sekretarisnya itu. Sedari tadi Tuan Davien mencari istrinya. Jawabnya dengan memapah tubuh Al. Harusnya kamu bisa mencegahnya. Timpal Al lagi, namun selingkuhannya itu hanya diam, tidak ingin berdebat lagi. Sementara Davien langsung membawa Vera ke rumah sakit. Sampai di sana, Vera langsung mendapatkan penanganan dari Dr. Henry. Davien begitu panik, dia terus mondar-mandir di depan ruangan Vera. Dia tidak mengabari keluarga karena tidak ingin membuat mereka khawatir. Beberapa saat, pintu ruangan pun terbuka. Katakan Henry, apa yang terjadi dengan istriku? Tanya Davien tanpa sabar. Tenang Tuan, Nona hanya merasa syok, namun untung dia segera dibawa ke rumah sakit, jadi tidak sampai terjatuh kontraksi terhadap bayi dalam kandungannya. Jelas Dok. Henry. Syukurlah kalau begitu. Tapi usahakan jangan membuatnya merasa tertekan dan juga syok. Davien mengangguk, apa aku boleh melihatnya? Tanyanya dan mendapatkan persetujuan dari Dok. Henry. Saat Davien masuk, dia sudah melihat sang istri sudah membuka matanya. Sayang bagaimana, mana yang sakit? Tanya Davien langsung antusias. Vera menggeleng dia hanya tersenyum. Maafkan aku. Pinta Davien sambil mengsatu tangan Vera. Dia sungguh tidak tega melihat Vera kesakitan,
digigit semut pun Davien akan membunuh semut yang menyakiti sang istri, apalagi manusia berdebah yang hampir mencelakai sang istri. Aku tidak akan melepaskanmu berdebah sial Asteris N. Batin Davien menjerit, dia benar-benar tidak terima dengan apa yang dialami Vera. Setelah beberapa hari menghabiskan masa honeymoon mereka, Intan dan Vero memutuskan untuk pulang ke negara asal. Karena mereka sudah lumayan lama di sana, rencana awal hanya 5 hari jadi bertambah 7 hari, karena gara-gara jamu yang diberikan Davien berkhasiat, hingga membuat Intan tidak bisa berjalan. Karena itulah Vero memberitahu Davien untuk menambah 2 hari lagi honeymoon mereka. Hitung-hitung ganti hari yang hanya dihabiskan di dalam kamar akibat ulah Davien. Keduanya sudah siap untuk terbang. Mereka juga sudah memberitahu kepada seluruh anggota keluarga jika mereka akan pulang hari ini. Di mansion Davien, saat ini keduanya sedang bersiap-siap. Vera memang sudah beberapa hari pulang dari rumah sakit. Berhubung hari ini adalah hari libur, Vera meminta untuk dihantarkan ke rumah orang tuanya. "Sayang, apa sudah siap?" tanya Davien pada sang istri. Calon ibu dari bayi kembar itu pun mengangguk, keduanya pun melangkah keluar dari dalam rumah, menuju mobil. "Sayang, nanti aku tinggal kamu sebentar di rumah mama, gak apa-apa kan?" tanya Davien, tangan kirinya tidak pernah lepas dari tangan Vera. "Iya gak apa-apa, tapi kamu mau kemana?" Vera yang penasaran pun ikut bertanya. "Ada urusan sedikit yang harus aku selesaikan," jawab Davien santai. Baiklah, tapi kamu harus hati-hati," ujar Vera langsung membuat Davien menarik sudut bibirnya. Sebenarnya Vera merasa penasaran, tapi dia juga tidak ingin dibilang istri yang cerewet. Mungkin Davien memang ada pekerjaan yang tidak bisa dia hindarkan, mengingat jika suaminya itu kini kembali bekerja seorang diri. Setelah kejadian di kantor Al, Davien sudah tidak membiarkan Vera untuk ikut dengan dirinya. Hanya saat makan siang, Vera akan mengantarkan makanan untuk dirinya ke kantor. "Tenang sayang, apa kamu lupa siapa aku dulu?" tukas Davien dengan nada sombong. Iya. Kamu mantan bos mafia yang karatan dan juga dingin, yang sekarang sudah takluk dan bucin dengan perempuan gila ini," hardik Vera dengan nada mengejek. Davien langsung tertawa mendengar ucapan Vera. Dia masih ingat betul bagaimana dirinya selalu bersikap jahat dan mengatai jika Vera wanita gila. "Makasih sayang, sudah mau bersabar menghadapi sikapku dulu," tukas Davien dengan begitu tulus. "Kan, mulai bucinnya," ledek Vera lagi. "Biarkan saja semua orang mengatakan jika aku bucin, yang jelas sikap dan cintaku ini hanya aku tunjukkan untuk dirimu seorang," ucap Davien, kontan membuat Vera menoleh. Wah, dia sudah pandai menggombal dan merayu sekarang, dari mana dia belajar? Batin Vera merasa aneh dengan kata-kata Davien. Keasikan berbicara, tak terasa keduanya sudah sampai di halaman rumah Prasetyo. Davien membuka pintu mobil untuk Vera, lalu dia pun membantu wanita yang sebentar lagi jadi ibu dari anak-anaknya. "Tok, tok, tok. Assalamualaikum," ucap Vera sedikit keras. "Waalaikumsalam," terdengar suara dari dalam rumah. Ceklek. Vera. Mama Rina yang membuka pintu, matanya langsung berbinar melihat kedatangan anak dan menantunya. "Mama." Vera menyalami tangan Mama Rina, dan diikuti oleh Davien. "Ayo masuk nak," ajak Mama Rina juga kepada Davien. "Davien tidak bisa mampir sekarang Ma, ada sedikit urusan yang harus Davien kerjakan," jelas Davien agar tidak membuat sang mertua merasa sedih. "Oh ya sudah. Kamu hati-hati ya nak." Davien mengangguk. Vera mengsatu punggung tangan Davien sebelum akhirnya mereka berbalik arah. Vera masuk ke dalam rumah,
Sedangkan Davien masuk ke dalam mobil sport miliknya, kemudian dia pun meninggalkan pekarangan rumah sang mertua. Davien mengambil ponselnya dan menghubungkan pada Bluetooth yang terpasang di telinganya. Kemudian pria berwajah tampan tersebut memanggil nomor seseorang. Lakukan sekarang. Perintah Davien yang kini sudah berada dalam sikap dan wajah dinginnya. Baik tuan. Jawab orang di seberang. Sudah cukup beberapa hari ini kamu main-main dan bersenang-senang, sekarang saatnya kamu taubat dari semua dosa-dosamu. Gumam Davien dengan tangan meremas setir mobil dengan begitu kuat.